Anak-anak, ada yang tahu Nabi Muhammad nabi keberapa? Terakhir. Iya betul, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau Maulid Nabi, ada yang tahu nggak? Kelahiran Nabi Muhammad. Oh iya, kakak pinter. Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah merupakan hari kelahiran Muhammad yang menjadi Nabi akhir zaman. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Tapi ayahnya telah meninggal dunia saat Rasulullah masih dalam kandungan. Ada yang tahu nggak kakek Nabi Muhammad itu namanya siapa? Kakek Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib yang merupakan pemegang kunci Ka'bah. Lalu kakeknya memberi nama Muhammad. Sejarah hidup Rasulullah merupakan sumber inspirasi utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Isnin. Siapa yang tahu apa hari Isnin? Oh iya, pinter, hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari subuh Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Tahun gajah. Kok tahun gajah mah? Emangnya banyak gajahnya? Kenapa dinamakan tahun gajah? Kakak dan adik mau tahu cerita lengkapnya tidak? Nah, kalau mau, sekarang duduk yang manis ya. Kita dengarkan cerita lengkapnya dari Papa tentang peristiwa dahsyat menjelang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan dari surah Al-Fil. Silakan Papa. Terima kasih Mama. Sekarang Papa akan mulai cerita ya. Belasan abad yang silam, di subuh Isnin yang hening, cahaya gemerlapan menyambut lahirnya Nabi akhir zaman. Semesta alam menunggu-nunggu peristiwa besar kelahiran manusia mulia ke dunia. Suasana pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Alam semesta pun menunjukkan kesejukan dan rasa bahagia yang tergambar dari keindahan di segala penjuru bumi. Bintang besar bercahaya. Para ahli kitab melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa di hari kelahiran Rasulullah. Bercahaya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Hebat ya. Padamnya api yang disembah kaum Majusi. Kaum Majusi itu apa? Kaum Majusi adalah salah satu golongan yang menyembah api. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, mereka menganggap api itu sebagai Tuhan yang harus disembah. Api yang mereka sembah tidak pernah padam selama ratusan tahun lamanya. Namun, ketika Rasulullah dilahirkan, api itu tiba-tiba padam dan tidak bisa dinyalakan kembali. Selanjutnya, hancurnya patung berhala di dalam Ka'bah. Saat kejadian itu, ada Abdul Muthalib. Siapa tadi Abdul Muthalib? Kakek Nabi Muhammad yang melihat secara langsung bagaimana berhala di dalam Ka'bah hancur pada malam saat dilahirkannya Rasulullah. Kalau di Mekah, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan kehancuran pasukan gajah. Mama kakak mau tanya, ya kok Ka'bahnya nggak hancur sih? Iya, Ka'bahnya nggak hancur karena Ka'bah itu apa?
Rumah Allah, jadi dilindungi sama Allah. Nah, ini cerita lengkap dari pertanyaan adik kakak yang tadi. Kenapa dinamakan tahun gajah? Jadi, dikisahkan pada saat itu pasukan bergajah hendak menyerang Ka'bah di bawah pimpinan Raja Abraha. Nih, pasukan gajah Raja Abraha. Abraha. Itu siapa, Ma? Abraha adalah seorang raja di Yaman. Raja Abraha merasa kesal dan marah karena Mekah dan Ka'bah ramai dikunjungi orang-orang dibandingkan dengan kota Yaman. Lalu Abraha membawa pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Abraha naik gajah paling besar sekaligus memimpin gajah-gajah lainnya. Peristiwa penyerangan ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Ingat surat Al-Fil? Kakak adik pasti ingat pasukan gajah kalau ingat sama surat Al-Fil. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukanku. Kata Abraham sambil mengancam orang-orang Mekah. Dan orang-orang Mekah pun sudah menyerah. Kira-kira kalau rumah Allah diserang, Allah marah tidak ya? Ya. Marah ya? Iya benar, Allah akan marah dan murka. Lalu, lihatlah apa yang dilakukan Allah pada pasukan bergajah itu. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fil, Allah menampakkan kekuasaannya. Burung dilemparin batu panas. Pintar. Dan datanglah sekawanan burung. Ababil. Burung ababil. Mereka datang berbondong-bondong. Jumlahnya sangat banyak. Dari Burung-burung pasukan itu gajah. membawa batu sijil, yaitu batu yang berasal dari tanah yang terbakar sehingga sangat panas membara. Lalu burung-burung itu menjatuhkan batu panas yang di bawahnya ke seluruh pasukan bergajah. Nih, burungnya bawa batu. Iya, karena burung-burungnya itu putusan Allah, jadi dia nggak kepanasan. Terus batunya dijatuhkan ke pasukan bergajah dan tentara. Iya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya. Mereka pun kocar-kacir lari tunggang-langgang. Siapa yang terkena batu panas itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Siapa yang terkena kepalanya bisa tembus sampai bagian bawah badannya. Ih, serem ya. Mereka yang masih selamat lari tunggang-langgang, termasuk Abraha. Ia tak langsung mati, tapi ia terluka, lalu lukanya makin parah hingga akhirnya tewas dalam kondisi hina. Pasukan gajahnya kalah, tewas itu mati. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan di tahun gajah. Anak-anak, pesan yang terkandung dalam surah Al-Fil tadi tentang apa ya? Tentang kekuasaan siapa? Allah. Iya, dimana mudah bagi Allah menghancurkan sesuatu yang dianggap besar saat itu. Dikala orang-orang Mekah tidak mampu melawan tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, ya, maka Allah menampakkan kekuasaannya dengan mendatangkan sesuatu yang mustahil, yaitu apa tadi? Segerombolan burung-burung ababil yang membawa batu panas. Iya. Nah, anak-anak, begitulah tadi kisah-kisah istimewa dan ajaib serta peristiwa dahsyat yang melingkupi menjelang sampai kelahiran Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh semua itu adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan, utusan yang menjadi penghulu para nabi dan sebaik-baiknya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.